Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi melalui kajian tentang ruqyah syar'iyah. Hal ini insya Allah saya akan membeberkan tentang apa itu ruqyah. Selanjutnya nanti bagaimana cara pengobatan mandiri, bagaimana cara mengobati orang lain, bagaimana cara pembentengan gaib agar tidak diganggu setan, jin, dan yang lainnya. Begitu juga banyak tentang mengenai Tibun Nabawi. Ruqyah itu salah satu di Tibun Nabawi. Nanti juga akan saya terangkan bila ada kesempatan tentang mengenai pengobatan Tibun Nabawi, pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Juga ada pengobatan tradisional. Ya. Kami juga mempunyai pengobatan sehat dengan salat, tanpa operasi dan tanpa obat. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Semoga kita malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin perlu saya jelaskan tentang pengobatan Qur'ani, pengobatan Tibun Nabawi, karena selama ini banyak di medsos itu orang yang mengatakan bisa mengobati, bisa bahkan ada yang mengatakan bisa menyakiti orang melalui ilmu sihirnya. Kita kadang tidak tahu apakah itu pengobatan yang dianjurkan, yang sesuai syariat Islam, atau malah justru itu yang dilarang oleh agama Islam, atau yang tidak sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, mari kita mengkaji bagaimana sih orang-orang yang kita datangi itu, apa benar pengobatannya itu sudah sesuai syariat Islam, atau malah sebaliknya pengobatannya malah banyak mengandung salah, banyak mengandung kesyirikan, dan tidak sesuai syariat Islam. Bentar ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan mengkaji bagaimana tukang sihir itu menghadirkan jin. Ini perlu saya ulang beberapa kali. Kenapa? Karena kemarin saya live tentang hal yang sama, namun ada keanehan bahwa video itu
tidak kelihatan gambarnya, buram sama sekali dan hanya keluar suaranya. Ini apa penyebabnya saya juga tidak tahu, wallahu alam. Semoga hari ini Allah memberi ridho, memberikan apa yang saya sampaikan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa banyak orang sekarang ini kebutuhannya itu ada yang sakit maupun ada yang tidak sakit, banyak yang mendatangi sesepuh atau paranormal atau tabib dan sejenisnya. Maka untuk membedakan hal tersebut kita harus membedah apakah benar orang-orang yang kita datangi itu sudah sesuai yang disyariatkan di dalam agama Islam, atau justru malah sebaliknya. Nanti setelah saya beber ini, semua yang melihat video ini akan tahu, oh ternyata orang yang saya datangi ini tidak sesuai syariat Islam. Ini ada ulama yang mengatakan bahwa tukang sihir itu bisa mendatangkan jin. Bagaimana caranya? Sebenarnya banyak caranya, cuma tidak saya ulas. Mungkin ada beberapa poin saja. Ya, ada cukup banyak cara dan sangat bervariatif, ya, yang semuanya mengandung kesyirikan atau kekufuran, ya, yang terkandung pada setiap cara tersebut secara ringkas. Hal ini insyaallah akan saya kemukakan karena sebagian muslimin, saudara-saudara kita, banyak yang tidak bisa membedakan antara penyembuhan secara Qur'ani dengan penyembuhan secara sihir. Yang pertama adalah cara imami atau cara Qur'ani, diimami atau keimanan, dan yang kedua cara syaitani atau petunjuk syaitan. Dan masalahnya akan semakin kabur bagi orang-orang yang tidak berilmu, di mana tukang sihir itu membacakan mantra dengan pelan, sementara dia akan membaca ayat Al-Quran dengan kencang dan terdengar oleh pasien, sehingga pasiennya itu mengira orang tersebut mengobati dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, padahal kenyataannya tidak demikian. Ada mantra-mantra di situ, pada intinya dia tidak meminta kepada Allah, akan tapi meminta kepada syaitan atau penunggu suatu tempat dan lain sebagainya. Sehingga si pasien ini akan menerima perintah tukang sihir sepenuhnya, karena dia sudah percaya bahwa yang dia datangi itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, dan pemikiran orang awam itu sudah sesuai syariat Islam. Dan tujuan dari yang saya sampaikan, penjelasan cara ini adalah untuk memperingatkan saudara kita, kaum muslimin, dimanapun berada, agar berhati-hati terhadap berbagai jalan kejahatan dan kesesatan, dan agar tampak jelas jalan orang-orang yang berbuat kejahatan, sehingga kita bisa menghindari hal itu semua. Yang pertama, tukang sihir cara memanggil jin itu ada yang bersumpah atas nama jin, ya, atau yang disebut yaitu iksam.
bersumpah atas nama jin. Menurut cara ini, tukang sihir akan masuk ke dalam suatu kamar khusus, ya, lalu menyalakan api, kemudian di atas api diletakkan semacam dupa sesuai objek yang diminta. Jika dia ingin melakukan memisahkan suami dan istri, atau memisahkan satu orang laki dan satu orang perempuan, intinya memisahkan, atau permusuhan dan kebencian atau semisalnya, maka dia akan meletakkan di atas api itu dupa yang mempunyai bau yang tidak sedap, yang tidak enak sekali. Ya, ini tidak semua sama seperti ini, cuma ada pendapat para ulama yang akan saya sampaikan, hanya sebagian, namun praktek di dalam perdukunan itu banyak yang tidak sama. Dan jika dia hendak mempertemukan cinta atau melepaskan ikatan, menghalangi suami mencampuri istrinya, atau untuk menghilangkan sihir, maka dia akan meletakkan dupa yang mempunyai bau yang wangi. Jadi kebalikannya, kalau yang pertama itu memakai dupa yang tidak sedap untuk menyakiti, untuk memisahkan, untuk membenci. Kalau ini untuk sebaliknya, untuk melepaskan, mempertemukan cinta atau mempertemukan seseorang, ya, dari kedua belah pihak, atau menghilangkan pengaruh negatif dari pengaruh lintrik, katakan kalau di Jawa itu, maka memakai dupa yang harum. Terus selanjutnya tukang sihir akan mulai membaca mantra yang berbau kesyirikan, tidak meminta kepada Allah, akan tapi meminta kepada selain Allah. Kadang kita nggak tahu itu mintanya kepada siapa, minta kepada Allah atau tidak, kita tidak tahu, karena kita ilmu mereka tidak paham, ya. Yaitu bacaan tertentu yang mengandung sumpah kepada jin dengan mengatasnamakan pemuka mereka dan meminta mereka dengan menyebut pemuka mereka, sebagaimana hal itu mendukung berbagai macam kesyirikan lainnya, misalnya mengagungkan para pembesar jin, pimpinan jin, dan meminta bantuan kepada mereka, dan lain sebagainya. Jadi dengan syarat tukang sihir tersebut, mudah-mudahan Allah melaknatnya, tidak boleh dalam keadaan suci. Memintanya itu kepada jin tidak dalam keadaan tidak suci, baik dia itu dalam kondisi junub dan tidak mau bersuci. Syaratnya ada yang seperti itu. Atau juga memakai pakaian yang najis dan sejenisnya. Nah, jadi dia itu Masya Allah, kalau meminta bantuan kepada Allah itu kan harus punya wudu, dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar, pakaiannya harus suci. Kalau ini malah
Sebaliknya, kalau ini malah sebaliknya, ya. Setelah selesai membaca mantra, maka akan muncul di hadapan bayangan, di hadapan si tukang sihir itu berbentuk bayangan yang ada kalanya berbentuk anjing atau ular atau bentuk lainnya. Lalu si penyihir itu akan menyuruhnya melakukan apa saja yang diinginkan. Tetapi terkadang tidak muncul apa-apa di hadapannya, tetapi dia hanya mendengar suara. Dan terkadang dia tidak mendengar suara apa-apa, tetapi dia mengikat benda bekas dipakai dari seseorang yang hendak disihir, seperti rambut, potongan baju yang pernah dipakainya oleh si target, baju itu yang intinya adalah bau keringatnya dan lain sebagainya. Jadi tukang sihir medianya itu kadang medianya dari si target sendiri, entah itu potongan kuku, entah itu rambutnya atau pakaian bekasnya. Kalau dari pakaian bekasnya, biasanya yang sering dari pakaian bekasnya, karena sangat mudah dideteksi oleh jin. Keringat seseorang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Diteliti secara ilmiah pun berbeda, sehingga jin itu tahu keringatnya si A dengan si B itu tidak sama. Inilah kecanggihan jin yang sudah mengetahui dari dulu bahwa keringat orang itu satu di antara yang lain itu berbeda. Perlu diketahui saudaraku sekalian bahwa tukang sihir, dukun apabila menyakiti orang atau mengobati orang memakai perantara khotam jin, maka itu tidak jinnya itu jin yang dolim, jin yang berperilaku buruk, karena jin dan manusia itu sama. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk perilakunya. Maka jin-jin yang menjadi hamba para tukang sihir dan dukun ini adalah jin-jin yang dolim, yang ingkar, sehingga dia nanti minta kompensasi. Kok bisa dia minta kompensasi? Jadi setan itu masuk ke dalam jiwa jin dan dipengaruhi. Jin itu mempengaruhi, membisikkan sesuatu pada ahli tukang sihir. Tujuan setan ini adalah memperdaya manusia untuk menjadi temannya di dunia maupun di akhirat. Itulah tujuan utama setan lewat perantara jin dan manusia. Mereka diperdaya, namun terkadang mereka tidak sadar dengan hal tersebut. Jadi apa yang saya sampaikan tadi diambil kesimpulan bahwa jin itu lebih mengutamakan ruangan yang gelap. Tidak suka tempat yang terang. Jin menikmati menyantap bau sesajen yang dihidangkan, yang tidak disebut
dengan nama Allah. Yang ketiga merupakan bentuk kesyirikan yang jelas dan nyata dalam cara ini adalah bersumpah atas nama jin dan meminta pertolongan kepada mereka. Dan jin itu mengutamakan yang najis karena syaitan itu mendekati atau menyukai barang najis. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu memotong sembelihan, ya. Kadang menurut cara ini si tukang sihir akan membawa seperti ayam putih, ayam hitam, merpati, atau burung gagak, atau burung dara, atau kambing, sapi, macam-macam sesuai permintaan si dukun tadi, dengan ciri-ciri tertentu sesuai permintaan jin. Misalkan minta ayam hitam mulus, putih mulus, burung gagak hitam, karena jin lebih menyenangi warna hitam. Kemudian dia menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah. Begitu hewan tersebut disembelih dan tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah yang lainnya, terkadang si penderita, si pasien akan diolesi darah binatang itu, dan terkadang juga tidak diolesi. Selanjutnya dia melemparkan ke puing-puing bangunan, bisa bangunan, sumur, tempat-tempat yang telah ditentukan, atau rumah kosong yang seringkali menjadi tempat jin dan lain sebagainya. Dan pada saat melempar tidak menyebut nama Allah juga. Setelah itu dia kembali pulang ke rumah, lalu membaca mantra yang berbau syirik, dan selanjutnya menyuruh jin itu untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Ini adalah cara kedua dengan cara menyembelih hewan. Menurut kesepakatan para ulama, baik salaf maupun kholaf, menyembelih binatang untuk persembahan kepada jin atau setan adalah sesuatu yang dilarang atau haram. Bahkan ia merupakan perbuatan syirik mutlak, karena binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah sama sekali tidak boleh dimakan oleh orang muslim, apalagi melakukannya dengan ritual khusus dan meminta bukan kepada Allah. Akan tetapi bersamaan dengan itu orang-orang setiap zaman, setiap zaman dan tempat akan terus melakukan perbuatan tersebut. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Jadi kita kalau menyembelih binatang harus, yang mau dimakan harus menyebut nama Allah. Ya. Ketiga, yaitu dengan cara melakukan penistaan. Ya.
Cara yang ketiga ini sangat populer di kalangan para tukang sihir dengan sebutan cara sulfiyah. Ya, tukang sihir yang menggunakan cara ini memiliki banyak setan atau banyak jin yang mengabdi kepadanya dan menjalankan semua perintahnya, karena dia sebagai tukang sihir yang paling kufur dan paling ingkar. Semoga Allah memberi hidayah mereka. Mereka juga manusia, mereka juga sama seperti kita, ingin menjalankan kebaikan, namun hatinya masih belum diberi hidayah oleh Allah. Kita doakan saja teman-teman saudara kita yang masih di kubang tersebut, semoga diberi hidayah oleh Allah. Karena banyak teman-teman saya yang awalnya jadi tukang santet itu sudah bertobat dan sampai sekarang eksis dalam pengobatan di Bunabali. Jadi cara dukun atau tukang sihir melakukan kenistaan itu dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Tukang sihir itu secara terus-menerus, ya, ada yang seperti ini. Tukang sihir itu atau tukang santet itu ada yang meletakkan mushaf di kedua kakinya dalam posisi seperti sepatu. Nauzubillahi min dzalik, orang-orang yang seperti ini, ya, semoga cepat diberi hidayah dan diberi ampunan oleh Allah. Semoga mereka cepat-cepat taubat dan minta ampun kepada Allah, karena bila diterus-teruskan dia akan selalu diazab oleh Allah karena melecehkan mushaf Al-Quran, ayat suci umat agama Islam, ya. Kemudian dengan posisi Al-Quran seperti itu, ya, si penyihir itu masuk WC, insya Allah pakai sepatunya Al-Quran, lalu ke WC, dibuat kencing, dibuat berak, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang seperti itu. Semakin dia ingkar, semakin dia banyak dosa, maka dia menganggap dirinya semakin sakti, karena jin semakin suka, setan semakin suka dari perbuatan tersebut, sehingga setan membantunya. Setelah masuk WC, dia membaca mantra di dalam WC, selanjutnya keluar lagi dan duduk di sebuah ruangan. Setelah itu dia akan menyuruh jin untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Maka jin pun akan segera mentaati dan menjalankan semua perintahnya. Hal ini tidak lain karena tukang sihir itu telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Sehingga dengan demikian dia telah menjadi salah satu saudara setan, menjadi teman karib sejati setan, dan karena dia telah benar-benar merugi, akan mendapatkan laknat dari Allah. Bagi tukang sihir yang menggunakan cara sulfiyah ini disyaratkan harus melakukan sejumlah perbuatan dosa besar lainnya yang telah kami sebutkan, misalkan menyetubuhi wanita yang bukan istrinya, melakukan hubungan sejenis, homoseks, lesbian, melakukan perzinahan atau mencela agama. Semua itu dimaksudkan untuk mencari keridhaan setan agar ilmunya semakin sakti. Apakah tidak ada orang-orang yang seperti ini?
ada di sekitar kita, cuma kita tidak tahu. Cara keempat yaitu dengan menulis ayat Al-Quran dengan benda najis. Dalam cara ini, si tukang sihir akan menulis salah satu surat dalam Al-Quran dengan menggunakan darah haid atau benda-benda najis lainnya. Dan setelah itu membaca mantra hingga jin muncul untuk selanjutnya ia perintahkan apa saja yang dikehendakinya. Kekufuran dengan cara ini sangat jelas dan tidak tersembunyi lagi, karena penghinaan dan cemoohan terhadap salah satu surat atau bahkan satu ayat Al-Quran merupakan bentuk kekufuran kepada Allah yang Maha Agung. Lalu bagaimana pendapat Anda, saudaraku sekalian yang melihat ini? Nah, lalu bagaimana pendapat saudaraku sekalian jika ayat-ayat Al-Quran itu ditulis dengan benda-benda najis? Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Dia meneguhkan hati kita untuk selalu berdiri tegak di atas keimanan serta mematikan kita, mewafatkan kita dalam keislaman, dan menggolongkan kita termasuk dari golongan manusia yang baik. Dan harapan kita nanti bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu cara yang keempat. Lalu sekarang dengan cara yang kelima, menulis ayat-ayat Al-Quran secara terbalik atau sungsang. Assalamualaikum. Sengitan. Lanjut. Cara selanjutnya yaitu menulis ayat-ayat Al-Quran secara terbalik. Menurut cara ini, tukang sihir, tukang santet, dan sejenisnya menulis salah satu surat Al-Quran dengan huruf-huruf terpisah dan terbalik, dan ditulis di bagian akhirnya dulu, baru kemudian bagian awal. Langsung ya, setelah itu dia membaca mantra yang berbau syirik sehingga jin pun datang. Lalu ia menyuruhnya melakukan apa yang diinginkan. Cara ini pun jelas dilarang di dalam syariat agama Islam karena di dalamnya mengandung unsur kesyirikan dan kekufuran. Jadi banyak orang yang seperti ini di sekitar kita. Cara yang keenam yaitu tukang sihir atau tukang santet dan sejenisnya ini menyembah bintang, atau dalam bahasa Arab adalah tanjim. Cara ini disebut ya, karena dengan cara ini seorang tukang sihir akan membantu memantau munculnya bintang tertentu. Bintang tersebut membantu selanjutnya mengandung kesedihan dan berhubungan kepada Allah. Kita melakukan beberapa yang dapat menentukan
meskipun orang melakukan gerakan tersebut ibadah selain Allah dan menjalankan semua tersebut. Yang tertentu akan menghadap bintang atau membuat sesuatu yang tujuh dengan cara melihat melalui telapak tangan atau akan menghadirkan seorang anak kecil yang belum balik dengan syarat anak itu tidak dalam keadaan kemudian dia akan melihat telapak tangan kiri anak tersebut lalu menggambarkan garis persegi 4. Sekitar garis ini akan ditulis beberapa mantra sihir yang pasti mengandung unsur kesirikan. Mantra tersebut ditulis di semua garis terpisah di atas kertas persegi panjang. Diletakkan di telapak tangan. Gambar kotak persegi 4. Dalam kondisi seperti ini, anak kecil tersebut bisa melihat telapak tangannya karena pengaruh sihir. Yang tentunya dia tidak akan dapat melihatnya karena gelap. Kemudian tukang sihir itu akan mulai membaca mantra yang mengandung kesyirikan. Tiba-tiba anak itu akan merasakan seakan-akan menjadi terang benderang dan melihat gambar yang bergerak di dalam tangannya. Lalu si penyihir itu akan bertanya kepada anak itu, apa kamu melihat? Aku melihat gambar seseorang di telapak tangan, orangnya seperti ini. Katakan kepada itu, dikatakan seperti itu pada anak tersebut. Ya. Itu adalah memang ada cara untuk melihat dari telapak tangan, namanya diagnosa tangan itu ada ya. Cuma diagnosa ini sesuai ilmiah ya, dipraktekkan secara ilmiah, diteliti secara ilmiah itu memang bisa diagnosa sakit melalui lidah, melalui mata, melalui tangan itu bisa, tapi bukan garis-garisnya, tapi lewat warna aliran darah yang ada di telapak tangan ini bisa. Yang kedelapan, yang terakhir adalah cara memanfaatkan benda bekas dipakai. Ya. Menurut cara ini, tukang sihir akan meminta beberapa barang bekas dari si pasien atau si target yang akan disakiti, seperti baju dalam atau baju luar, sapu tangan, penutup kepala, apa saja, atau sobekan kain yang masih berbau keringat si pasien atau si target. Ini akan diminta untuk sesuai target yang akan dilakukan oleh dukun tersebut.
Lalu lalu sapu tangan itu dipegang dengan kuat, lalu dibacakan surat At-Takasur atau surat pendek lainnya dengan suara keras. Selanjutnya sih yang membaca mantra dilanjutkan dengan bacaan yang berbau syirik secara pelan, kemudian memanggil jin. Nah, ini yang jadi masalah. Dia memanggil jin dan memintanya bukan kepada Allah. Memanggil jin seraya berkata, jika penyakit yang dideritanya itu disebabkan oleh jin, maka pendekkanlah sapu tangan ini, dan jika penyakit itu akibat kedengkian, maka panjangkanlah sapu tangan ini, dan jika penyakit itu termasuk dari bagian kedokteran, maka hendaknya kalian membiarkan sebagaimana wujudnya. Kemudian tukang sihir itu akan mengukur sekali lagi. Jika dia mendapatkan sapu tangan itu terlalu panjang, melebihi 4 jari, maka si penyihir itu akan mengatakan Anda terkena penyakit dengki. Dan jika sapu tangan itu pendek, maka dia akan mengatakan Anda telah dirasuki jin. Dan jika dia mendapatkan sapu tangan itu seperti adanya, tidak berubah, maka dia akan mengatakan tidak ada masalah dengan diri Anda, ini sakit biasa, silakan ke dokter atau bagaimana, seperti itu ya. Jadi upaya pengelabuan yang dilakukan penyihir terhadap penderita, di mana dia mengangkat suaranya ketika membaca Al-Quran dengan tujuan agar menderita penyakit itu mengira bahwa penyihir itu mengobati dengan Al-Quran, padahal kenyataannya tidak demikian. Tetapi rahasia terletak pada mantra yang dibaca secara pelan, dan tujuan ending akhirnya itu adalah memintanya bukan kepada Allah, tapi kepada minal syaitan. Ini yang menjadi penyebab tolak ukur orang itu. Kita perlu tidak datang pada mereka, ya. Meminta bantuan kepada jin, memanggil dan berdoa kepada mereka, semua itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam, ya. Karena ada perbuatan kesyirikan. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bila ada orang yang bisa menyihir, menyantet, menyakiti orang dengan cara-caranya seperti itu, atau mungkin kita kadang melihat orang itu tidak nampak seperti dukun, kelihatannya orangnya alim, orangnya sholat 5 waktu, orangnya kelihatan bagus kelakuannya dan lain sebagainya, namun ilmu-ilmunya itu ada yang seperti itu yang saya sebutkan tadi. Nah, ini perlu diwaspadai. Nah, pada akhirnya orang-orang yang seperti itu, ujung-ujungnya dia itu adalah suka menipu, pada pasien, membohongi pasien. Di rumahnya tidak ada apa-apa, dibilang ada jinnya. Rumahnya tidak ada buntelan, tidak ada jimat, lalu dia ngasih jimat supaya si orang itu percaya, ya. Lalu agar supaya mereka itu percaya sama dia bilang, oh ini ada jinnya, ini harus dibersihkan, ini ubo rampenya ini pakai ini, biayanya sekian, ujung-ujungnya duit. Nah, ini yang jadi masalah. Ujung-ujungnya duit. Kalau orang jualan dengan cara yang baik, sponsor yang baik, tidak membohongi orang, ya monggo silakan. Tapi kalau dengan cara-cara membohongi orang, ini akan jadi masalah. Dan perlu saudara
ketahui bahwa orang-orang seperti itu selalu akan bermasalah. Ya karena tadi setiap hari dia melakukan perbuatan dosa dan mungkar. Kalau tidak berbuat dosa dan mungkar, ilmunya nggak akan sakti lagi dia. Maka dia juga harus melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, sehingga banyak masalah. Bahkan keluarganya itu akan kena getah masalahnya dari perbuatan si ayahnya atau saudaranya kalau memang itu satu rumah. Bagaimana tidak kena getahnya dalam satu rumah? Kalau ada masalah apa-apa ya pasti ke rumah tersebut, ya, sehingga orang yang di dalam rumah itu ya mendengar sehingga akhirnya menangis, bersedih dan lain sebagainya. Maka oleh itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, perlu saya sampaikan, kita harus berhati-hati di dalam berobat melalui non medis ke paranormal, ke dukun, ke tabib. Kita perlu cek orang tersebut bagaimana cara pengobatannya, keimanannya bagaimana, ya, suka nipu atau tidak, ibadahnya bagaimana. Biasanya orang-orang seperti itu orang-orang suka mengelabui orang lain, pura-pura setiap hari melakukan kebaikan, tapi kenyataannya orangnya yang tidak seperti itu. Banyak sekali di sekitar kita, dan itu ada sampai besok hari kiamat. Sihir itu ada, caranya yang berbeda. Kalau dulu pakaian hitam-hitam, pakai udeng, pakai kemenyan, pakai ini, pakai itu, yang sehingga kan kelihatan sangar dan kelihatan dukun. Kalau sekarang enggak, dia pakai jas, pakai laptop, pakai mobil berdasi, terus sponsor lagi di media massa, di TikTok, di Instagram, di Facebook, membuat website khusus untuk supaya dagangan santetnya itu laris. Ada juga yang santet dan lain sebagainya, sihir sejenisnya itu diberi harga. Kadang saya baca itu beli target sakit terus menerus itu 25 juta umpama, target sakit 1 bulan 50 juta, meninggal 1 minggu 100 juta. Ya inilah, ada juga hanya sebuah besi dibilang ini ada kodamnya. Ada orang yang jual jenglot, ini katanya ini asli. Nggak ada jenglot yang asli, itu nggak ada, itu buatan ya. Kalau ada orang bilang ini jenglot makan darah, nggak ada, bohong itu. Di toko perdukunan banyak, batu bergetar itu juga banyak, keris juga banyak, semar mesem juga banyak. Kalau menjual hal yang seperti itu, menjual keunikan saja, monggo, enggak apa-apa, karena memang barangnya tua, keris ini bagus, dijual, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dibumbu-bumbu ini bisa diyakini seperti ini, bisa membuat orang menjadi kaya dan lain sebagainya, ini ada penunggunya, ini yang jadi masalah. Kalau rata-rata dukun itu ya banyak yang berbohong. Maka hati-hati saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, di sekitar kita banyak orang yang seperti itu. Apalagi di medsos, sekarang itu di TikTok itu banyak sekali orang
perdukunan, perkelenikan. Ya, sebenarnya sebagai seorang muslim itu sudah ada caranya mengobati dirinya sendiri, mengobati orang lain, mendoakan orang lain, mendoakan keluarganya. Itu sudah ada dan sudah lengkap dan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kita tidak mau belajar tentang hal tersebut? Ya, ya maka nanti perlu saya sampaikan, saya berikan bagaimana nanti cara pengobatan melalui dawuh-dawuhnya Rasulullah dan dari pendapat para ulama. Insya Allah nanti akan kita beberkan atau kita jelaskan. Demikianlah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa belajar bersama-sama. Kalau memang itu tidak sesuai syariat, ya kita tinggalkan. Carilah yang lebih aman, karena di dalam ajaran agama Islam itu sudah lengkap. Ya, kalau kita ini ingin suatu ilmu pengobatan, ya belajar pada ahlinya, ke para ustadz, para kiai, itu semua sudah ada, tinggal kita mau belajar atau tidak. Alhamdulillah, insya Allah saya dari Herbal Ruqyah Indonesia, insya Allah minggu depan akan mengadakan pelatihan yaitu pengobatan sehat dengan sholat, tanpa obat, tanpa operasi. Insya Allah siapa yang mau ikut silakan, 2 hari dan bisa menginap di rumah saya. Matur nuwun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau itu memang benar, datangnya dari Allah, dan apabila itu salah, itu semata dari perkataan saya atau ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.